Hari ini saya ada di situs Liangan. Situs Liangan di lereng Gunung Sindoro. Di atas itu yang kabut itu puncak Gunung Sindoro. Ini kabut semua. Walaupun kita baru jam 3 sore, udah kabut tebal di sini. Tebal. Sebelum kita bikin video, ya beginilah kalau saya masuk ke tempat-tempat peninggalan leluhur, karena leluhur kita itu orang-orang yang beragama lain dulunya, berkepercayaan lain, ya hanya memberikan wewangian seperti ini supaya tempat ini selalu wangi dan kita bahagia berada di sini. Bukan memberi makan setan atau memberi makan demit. Enaknya kita ngobrol di mana? Di sini aja kayaknya asik ini. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Salam damai semesta alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya berada di satu tempat yang bersejarah. Tepatnya di lereng Gunung Sindoro. Ini satu mandala besar yang tenggelam karena erupsi ketika Gunung Sindoro ini dulunya aktif dan di abad ke-6 Masehi kalau tidak salah itu menenggelamkan semua peradaban yang ada di sini. Yang ditemukan saat ini baru satu situs ini dan ini belum keseluruhan. Ya beginilah tadabbur alam itu, saya seperti ini, cari tempat yang tinggi, tenang, damai, entah hanya untuk menyerukan kedamaian itu kepada alam semesta, sehingga alam semesta juga bisa menyampaikan kedamaian itu kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang terlihat mata ataupun yang tidak terlihat mata. Hanya bisa ini yang dilakukan karena saya tidak berharta yang melimpah yang bisa saya sumbangkan, jadi ya hanya ini. Baik saudara-saudaraku netizen, mohon maaf beberapa hari ya, 2 hari saya tidak upload video. Mungkin kalian menunggu video kelanjutan saya. Baru hari ini saya bisa buat video karena proses perjalanan ke sini itu melelahkan sekali, sangat melelahkan sekali. Baiklah, saya akan mengomentari video ini. Nah, yang ini nih, video yang ini. Kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Ya, sudah mendengar sendiri kan? Hanya seperti itu. Intinya
Hari ini saya akan berbicara tentang konsep-konsep hipnotis yang bisa mempengaruhi Anda semua yang menonton, para netizen Indonesia yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Hari ini kita bahas sedikit tentang hipnotika. Nah, ini bahasan menarik. Jadi si bancet merah ini menggunakan warna-warna di awal mensugesti atau menggiring Anda semua yang menonton tayangannya dia dimanapun Anda berada. Jadi dia berikan pilihan 3 warna. 1 warna hitam, 1 warna putih, dan dia giring Anda kepada warna merah. Karena ini warna pilihan yang dia punya. Ketika Anda mengikuti apa yang dia berikan, opsi-opsinya yaitu merah, maka Anda digiring kepada pribadinya dia yang beratribut merah. Artinya bawah sadar Anda semua yang menonton sudah dikuasai oleh si bancet merah ini tanpa sadar, karena bawah sadar Anda tidak menyadari, semua tidak menyadari. Hanya orang-orang cerdas yang bisa menyadari. Artinya yang masih membela dia, mempertahankan apapun yang dia sampaikan sebuah kebenaran itu adalah orang-orang yang cerdas menurut dia gitu kan. Padahal bodoh itu, orang-orang itu bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Karena terpengaruh oleh hipnotisnya si bancet merah ini. Jadi warna-warna yang bisa menghipnotis itu ada banyak warna. Tapi yang kuat sering digunakan dalam hypnoselling atau hipno iklan, itu untuk mengarahkan bawah sadar seseorang. Yang sering digunakan itu 3 warna, ya hitam, merah, kuning, dan putih. Jadi si bancet ini menggunakan 3 warna. Jadi warna hitam, warna putih, dan warna merah adalah gold settingnya atau settingnya dia, setting emasnya dia atau goal setting, setting untuk menggolkan tujuan dia, menguasai psikologi publik ya di warna merah, dan dia mengarahkan Anda semua kepada atributnya dia yang merah, serba merah. Artinya kalau ini direpetisi, Anda menonton tayangan ini 3 kali saja, nah mungkin hari ini 1 video, besok 1 video, lusa 1 video. Artinya direpetisi. Ini hitam, ini putih, dan inilah merah. Artinya 3 kali Anda diarahkan kepada merah, maka psikologi Anda tertuju, terfokus kepada yang warna merah, yaitu pribadinya dia. Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih, dan ilmu merah itu hanya jargon. Jargon saja, tidak ada, ilmu itu tidak ada. Jadi ilmu merah itu hanya jargon. Sudah, stop. Kalau Anda mau pintar, silahkan pintar. Kalau Anda mau bodoh, ya silahkan Anda bodoh. Karena kebodohan milik Anda, kepintaran milik Anda. Saya di sini hanya menjelaskan apa yang saya pahami dalam ilmu hipnotis. Karena saya salah satu orang yang di Indonesia ini mengajarkan hipnotis, ya keliling Indonesia dulu. Lembaga pengajaran saya tentang hipnotis dan esoteris itu namanya IPEH, Indonesian Professional Hypnosis and Esoteris. Yang mengajar adalah saya sendiri, ditemani saudara saya Edi Kopi. Nah, mungkin masih ingat Edi Kopi ya, Edi Kopi tanpa susu. Dia pelopor juga dalam dunia sulap dan juga hipnotis TV. Dia bersama Uya Kuya dulu. Ada Edi Kopi di sana yang rambutnya pang. Nah, bersama dia saya keliling Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia waktu itu mengajarkan tentang hipnosis dan esoteris. Monggo, percaya tidak percaya, apa yang saya sampaikan ini saya bongkar semua. Jadi hipnotika yang dibuat oleh si bancet merah ini melalui warna Anda digiring. Anda digiring melalui warna ke arah trance. Ya, setelah itu
Anda digiring kepada statement-statement. Ketika Anda kagum dengan warna merah, termasuk pribadinya dia, maka Anda digiring kepada statement-statementnya. 3 kali Anda menonton repetisi atau pengulangan tontonan yang dia buat dari apa yang dia sampaikan. Contohnya ketika dia menyampaikan dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Semua subscriber yang 3 juta mengikuti dan semua orang mengatakan itu. Artinya Anda orang terhipnotis oleh si pancet merah ini. Orang yang mudah dihipnotis artinya adalah orang yang pinter sekali. Orang yang lemah sekali. Kok mau-maunya gitu loh, dihipnotis oleh anak itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya kepentingan dia. Anda hanya dimanfaatkan untuk mendukung dia. Kepentingannya fulus, kepentingannya cuan. Karena dia cari makannya di YouTube. Ketika YouTube dia semakin ramai, semakin besar channelnya, dia katakan channel-channel yang lain channel sampah. Padahal dia sendiri dulunya dibesarkan oleh channel-channel sampah. Setiap videonya dia di-share oleh channel-channel sampah ini. Tapi saat dia sudah besar begini, dan channel-channel sampah ini sudah pintar, maka dia mengolok-olok channel sampah. Padahal dia sendiri awalnya dari sampah, channel dia kecil, channel sampah. Saat dia besar mengatakan channel-channel kecil adalah channel sampah. Nah, disinilah namanya orang yang lupa akan asal-usulnya. Lupa akan jati dirinya sendiri bahwa dia dulu berawal dari sampah, yang sekarang merasa dirinya adalah mulia. Dan ini orang yang sangat tidak baik untuk dicontoh. Kalau masih banyak orang yang mencontoh, artinya orang yang masih terhipnotis. Orang yang sudah terpengaruh bawah sadarnya, yang sudah benar-benar dikuasai oleh dia melalui tayangan-tayangan audio visual. Karena hipnotis itu bisa dilakukan dengan apapun. Jadi apa yang dilakukan si pancet merah ini masuk kategori adalah hipnotis terselubung. Dia menyampaikan edukasi-edukasi katanya, padahal bukan. Di situ adalah maksud tertentu, di situ justifikasi. Entah dia di belakang dibantu oleh beberapa orang yang punya maksud, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dia adalah corongnya. Artinya ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Dan jelas bagaimana caranya menghipnotis orang banyak melalui tayangan audio visual. Karena lebih mudah. Kenapa saya menggunakan warna hitam, merah, hitam? Ya karena ini menghipnotis. Warna ketegasan. Jadi Anda semua mau terhipnotis oleh saya dengan maksud dan tujuan menyadarkan Anda, memberikan wawasan Anda, atau terhipnotis oleh tayangan si pancet merah yang punya tujuan adalah memanfaatkan Anda sebagai followernya dan untuk menyerang orang lain. Nah, itu tujuan-tujuan yang kurang mulia kalau saya rasa. Saat ini diributkan ya tentang seorang ibu Dayak sampai ribut seperti itu. Dan alasan dia apa? Alasan dia adalah dukun-dukun yang berpakaian Dayak yang dia serang. Dukun-dukun yang berpakaian Dayak yang berjualan jimat-jimat, berjualan. Waduh, ini alasannya nggak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali. Di mana-mana tempat, di pasar-pasar, orang yang jualan-jualan itu adalah pedagang obat, bukan dukun. Dia tukang obat. Kenapa jadi dukun? Kan lucu. Yang goblok siapa? Kalian yang menonton atau si pancet merah ini yang goblok? Yang berpakaian seperti orang Dayak. Terus di pasar-pasar mengobati orang di keramaian. Dengan trik-trik atau gimmick-gimmick yang katanya dia seperti itu, atau dengan placebo-placebo. Loh, dia itu kan pedagang obat, dia jualan obat, bukan dukun. Kok opininya digiring lagi ya? Aneh ini. Orang Dayak dibilang dukun, enggak ada bahasa dukun di tempatnya orang Dayak itu enggak ada. Jadi si pancet merah ini ngeles. Dia ini playing victim. Ya, merasa terzolimi oleh siapa? Dan dia sendiri yang zolim. Sekarang apa salahnya pedagang obat di pasar-pasar itu? Mereka cari nafkah. Kenapa mau diberantas? Kenapa mau dibinasakan oleh si pancet merah ini? Salahnya pedagang obat itu siapa?
Lah kalau masyarakat itu cerdas, tidak ada yang mau tertipu oleh pedagang obat ini, ya kan nggak laku, nggak ada yang beli. Ingat, di Indonesia ini orang bodoh makanannya orang pinter. Jadi si Bancet Merah ini pura-pura menjadi orang pinter untuk memakan orang-orang bodoh, dan 3 juta subscribernya itu orang bodoh, apalagi viewernya saat ini bodoh semua kalau mau dibodohin sama dia, ya. Jadi apa yang dia sampaikan kemarin bahwasannya yang berpakaian seperti orang Dayak, berjualan jimat, mungkin di Jakarta atau di mana saya nggak tahu, berjualan obat, minyak dan lain sebagainya. Itu bukan dukun, itu tukang obat yang pakai mic di pasar-pasar. Lah kok itu dibilang dukun, loh dukun dari mana? Dukun itu punya sertifikat, punya pendidikan yang jelas. Dukun itu diatur oleh Permenkes, peraturan pemerintah ya, pemerintah tentang kesehatan, dari Permenkes, peraturan Menteri Kesehatan. Jadi dukun itu baik yang sekolah atau punya pendidikan, atau pendidikannya ilmu itu turun-temurun dari leluhurnya, dan itu ada sertifikatnya yang disahkan. Silakan buka Permenkes, di situ ada peraturannya tentang dasar hukum pendidikan dukun. Jadi salah kaprah sekali, dia ngeles, dia sudah bersalah tapi tidak mengakui kesalahannya, tapi berkelit. Tukang obat dituduh dukun. Yang goblok siapa sekarang ya? Yang goblok dia, atau kita masyarakat Indonesia yang goblok, atau seluruh viewers dia yang digobloki oleh dia? Silahkan Anda masih mau terhipnotis dengan tayangan-tayangan si Bancet Merah ini, monggo silakan, tidak ada larangan. Jadi yang jelas saya sudah menguliti semua awal dari bagaimana bawah sadar Anda itu terbawa, sehingga Anda meyakini bahwa ini sebuah kebenaran. Ya berawal dari pilihan 3 warna. Ya, ini hitam, ini putih, dan ini merah. Ya ketika diarahkan psikologi Anda kepada ini merah, tujuannya adalah pribadinya dia yang beratribut merah. Artinya ketika Anda tertuju pada pribadinya, apapun yang dia sampaikan, Anda mengiyakan, Anda membenarkan, Anda setuju, ya. Disitulah Anda terhipnotis. Ya bagi kalian, mungkin ada nanti yang nonton tayangan ini nggak merasa terhipnotis, merasa ini, ya terserah, bodo amat. Bagi saya nggak masalah. Karena orang yang terhipnotis itu tidak akan pernah merasa terhipnotis. Orang yang kena hipnotis tidak akan sadar kalau dirinya itu sedang terhipnotis. Dia ngeyel pasti. Artinya apa? Artinya orang yang bisa dihipnotis adalah orang yang lemah mentalnya gitu loh. Masa sama dikerjain anak kecil, orang tua-tua mau? Nah, viewers dia mungkin juga anak kecil-kecil sih, anak-anak remaja. Kalau orang-orang tua juga mungkin malas. Malas kenapa? Karena itu tidak menambah wawasan. Itu justru membodohkan, ya. Sangat membodohkan sekali. Nah, sekarang alasannya orang Dayak berpakaian Dayak jualan jimat, enggak ada. Orang Dayak jualan jimat, orang Dayak dukun, ya enggak ada bahasa dukun di Kalimantan. Yang dimaksud dia dukun ini pedagang obat berpakaian pakaian Dayak yang ada di pasar-pasar itu. Itu kan tukang obat. Dan itu bukan dukun. Kenapa tukang obat jadi dukun? Ini lucu. Ya, ini bodohnya. Kalian masyarakat Indonesia harus lebih cerdas, lebih pintar. Ya, jangan mau dihipnotis, dibodohi oleh Bancet Merah hanya dengan pilihan 3 warna. Ini merah, ini putih, ini hitam. Aduh. Hanya sesimpel itukah? Ya, hanya dengan hal yang simpel inikah sampean itu bisa dibodohi oleh anak kecil? Waduh, kasihan, lemah sekali kalian ini. Hanya dibodohi oleh anak kecil dengan warna yang disuruh milih 3. Ini hitam, ini putih, dan ini merah. Lucu. Kalau masih mau bodoh, ya silakan bodoh. Ya, kalau mau pintar, ya silakan pintar. Pilihan di tangan Anda sendiri. Kalau masih mau lemah, ya silakan bela dia.
Kalau masih lemah, hanya orang lemah yang mau membela orang bodoh. Anda dibodohi oleh anak kecil. Dihipnotis dengan 3 warna, digiring kepada warna yang dituju yaitu merah untuk kepada pribadinya dia. Setelah itu Anda fokus kepada merah pribadinya dia, Anda dimasukkan kepada doktrin-doktrinnya dia. Dukun itu cabul, kalau nggak cabul ya nipu. Dukun itu penipu. Ya semua di dalam benak Anda adalah seperti doktrinnya dia. Orang yang mudah terdoktrin adalah orang yang lemah. Ya kalau mau menjadi orang kuat silahkan, menjadi orang lemah ya silahkan. Pribadi Anda sendiri silahkan dilanjutkan. Ya, buktikan 3 kali saja Anda menonton tayangan dia dengan pilihan 3 warna itu. Dengan 3 kali repetisi, maka bawah sadar Anda dikuasai olehnya. Dan apapun yang dia sampaikan bagi Anda adalah sebuah kebenaran. Walaupun itu bullshit, omong kosong. Lah masa sekarang setelah kepepet diserang orang banyak, ngeles, pedagang obat di pasar dibilang dukun. Mana ada dukun? Dukun ya dukun. Ya, dukun apa dulu? Masa ada pedagang obat dibilang dukun? Kan lucu. Ini ngeles. Jadi dukun dijadikan kambing hitam. Yang diserang adalah tukang obat yang berpakaian Dayak sebagai alasan saat ini karena sudah diserang orang banyak, dipojokkan orang banyak. Nah sekarang tukang obat kenapa dibilang dukun? Logikanya dari mana? Nyambung apa enggak? Kalau sampean mengikuti dia berarti sampean sama-sama enggak nyambung. Tulalit, sama-sama tulalit. Masa seluruh Indonesia mau jadi tulalit? Dibikin tulalit sama anak kecil? Ya benar kalau kalian semua mau berarti SDM kalian di bawah rata-rata seperti yang dia bilang. Oke, mungkin terlalu kasar bahasa saya tapi untuk menyadarkan Anda. Menyadarkan Anda semua harus dengan kasar karena orang yang terbuai dari bawah sadarnya ke dalam suasana yang hipnosa, dia harus dikagetkan. Mungkin kemunculan saya mengagetkan banyak orang. Tolong bagi teman-teman semua yang dianggap channel-channel sampah oleh dia, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. 1 juta share pun boleh. Kalau perlu viralkan video ini supaya masyarakat Indonesia lebih tahu dan lebih sadar. Kenapa? Dibodohi oleh anak kecil yang namanya bancet merah ini. Ya, dihipnotis pelan-pelan, berulang kali. Tapi akhirnya bodoh semua. Yang tua-tua juga ikut bodoh. Yang anak-anak apalagi. Waduh, jadi bangsa apa ini nanti kalau semua dibodohkan oleh anak kecil begini. Ya, yang cuma kerjanya cari uang lewat YouTube. Ya, bikin konten-konten yang katanya edukasi, nyatanya justifikasi. Logika aja, dia ngejas sana sini, ngejas. Sekarang yang dijas sama dia apa? Tukang obat, tapi labelnya dukun. Mana ada tukang obat di pasar dibilang dukun. Dukun itu bersertifikat. Dukun itu punya spesial, keilmuan yang jelas. Karena dukun itu hanya ada di Jawa dan Sumatera. Ya, Kalimantan nggak ada dukun. Nggak nyambung kalau orang Dayak yang dikatakan jualan obat itu dibilang dukun. Nggak ada bahasa dukun di Kalimantan. Ya, yang ada Balian di sana. Ya. Harus cerdas, orang Dayak nggak punya dukun, orang Dayak itu punyanya Balian. Jadi kalau orang berpakaian Dayak, jualan obat, bukan dukun itu di pasar itu tukang obat. Ya, ingat tukang obat. Sekali lagi tukang obat, bukan dukun. Mau dibodohi lagi sama dia? Kalau masih mau dibodohi sama dia silahkan. Anda semua orang yang lebih dewasa, lebih bisa berpikir, sudah saya sampaikan begitu panjangnya ya dari awal bagaimana dia menggiring melalui videonya dengan 3 pilihan warna ya. Setelah itu ditujukan pada warna terakhir yaitu pribadinya dia. Nah, setelah Anda masuk dalam pribadinya dia mulai mendoktrin Anda. 3 kali menonton tayangan dia, Anda terhipnotis. Saya jamin itu. Karena saya pakar hipnotis, saya bisa bercerita ini. Kalau perlu nantilah karena kita di sini ya nggak saya bawa. Semua sertifikat hipnotis saya yang belajar di Australia, belajar di Amerika nanti saya tunjukkan. Jadi saya yang pintar hipnotis atau si bancet merah yang ahli hipnotis. Rakyat Indonesia lebih cerdas, lebih pintar, lebih bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi.
Baiklah, kalau memang ada kata yang salah atau kata-kata yang kasar, saya hanya manusia biasa, ya tidak luput dari salah dan hilaf. Saat ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam damai semesta raya. Rahayu.